Masuk? Masuk. Salah. Kelihatan ya? Kelihatan. Oke. Satu. Sebagai soal nomor satu, nasionalisme sebagai negara yang memiliki karakteristik keragaman budaya dan atau multikultural, Indonesia sangat rentan pada ancaman di bidang sosial budaya. Perbedaan juga bisa menjadi pisau bermata dua yang bisa menjadi kelebihan sekaligus kekurangan bagi negara Indonesia. Apa peran nasionalisme yang tepat untuk menghadapi hal tersebut? Opsi A, bersikap objektif dan tidak terlibat dalam masalah politik negara. Opsi B, aktif mengikuti kegiatan nasional agar memiliki jiwa nasionalisme. Opsi C, mengenal berbagai budaya yang ada di masyarakat Indonesia. Opsi D, menghadiri forum seperti perkumpulan lintas agama yang beredar. Opsi E, menerapkan nilai-nilai kedua dalam kehidupan sehari-hari. Menurut pengetahuan dia, opsi A, tapi belum tahu benar apa enggak. Mungkin dari pendapat dari teman-teman. Kalau yang lain, Kasipa atau Kadian? Dia opsi A, Kalau bersikap Kadian. objektif dan tidak terlibat dalam masalah politik negara. Oke, Kadian A. Kalau Kasipa? Kalau aku juga A sih, bersikap objektif dan tidak terlibat dalam masalah politik negara. Enggak Oke. tahu benar atau enggak. Nah, di sini. Ini saya izin pen. Ini kan pertanyaannya peran nasionalisme ya. Seingat saya kalau di TWK itu rasanya nggak ada judul kayak gini kan ya. Di soal itu ingat nggak? Tapi kalau di TKP ada rasanya. Ya kan? Seingat saya. Kecuali yang lain ya, nggak tahu apakah ada judul waktu itu. Cuman kalau misalkan di pertanyaan, kita langsung baca ini bisa. Ternyata caranya tuh. Apa peran nasionalisme? Nah, di situ pasti itu tuh konteks soalnya pasti berhubungan dengan nasionalisme. Nah, gitu. Terus ini untuk menghadapi hal tersebut kan. Nah, di pertanyaan ini baru pertanyaan. Sedangkan pernyataan di konteks itu mencari tentang eh, apa nih karakteristik agama, budaya, sama multikultural. Itu kan. Nah, terus yang menjadi ancaman di bidang sosial nih sama budaya. Nah, terus sedangkan kalau misalnya A bersikap objektif dan tidak terlibat dalam masalah politik negara. Oke, kita simpen dulu. Terus aktif mengikuti kegiatan nasional agar memiliki jiwa nasionalisme. Oke, ini masih positif ya. Terus mengenal berbagai budaya yang ada di masyarakat Indonesia. Positif juga menghadiri forum seperti perkumpulan lintas agama yang beredar. Menghadiri perkumpulan, kira-kira itu tuh positif atau enggak ya? Masih masuk toleransi ya? Ini keagamaan kan? Kalau nasionalisme, misalnya keagamaan, itu tuh kan masuk ke sila ke-1 kan? Kalau misalkan apa nih agama Pancasila ke-1, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Sedangkan nasionalisme ini, kita membahas ini kan, biasanya persatuan kan, yang sila ketiga gitu hubungannya. Nah, di situ berarti ini enggak salah.
kita eliminasi. Terus menerapkan nilai sila kedua dalam kehidupan sehari-hari. Sila kedua, sila kedua itu clue-nya itu kemanusiaan kan? Nah, apakah ini masuk ke nasionalisme ke sila ketiga? Enggak kan? Berarti nggak ada hubungannya. Nah, terus antara A, B, dan C. Seakan-akan itu soal tuh semua kayak bener gitu loh. Padahal sebenarnya di sini banyak jebakan gitu loh di soal TWK. Nah, terus bersikap objektif dan tidak terlibat dalam masalah politik. Ini nih kayak masuk sila keempat kan? Mas, kenapa dibilang sila keempat? Karena politik itu biasanya musyawarah kan atau bentuk lembaga biasanya itu masuk ke sila keempat berarti di sini A enggak. Nah terus antara B dengan C, B ini kan aktif mengikuti kegiatan nasional agar memiliki jiwa nasionalisme. Apa bedanya dengan mengenal berbagai budaya yang ada di masyarakat? Nah yang di sini kan yang dicari peran. Nah, peran dalam menghadapi karakteristik keragaman budaya dan multikultural atau multikultural gitu. Nah, berarti di sini jawaban yang benar itu karena membahas tentang budaya kan di sini. Ini bukan agama ya, keragaman budaya. Karena budaya kan cuma ada di opsi C. Jadi jawabannya itu C gitu. Soalnya Rina akan cuti pada akhir bulan saat banyak proyek yang harus diselesaikan. eh, Saat banyak proyek yang harus diselesaikan. Sebelum cuti, Rina memutuskan untuk menyerahkan pekerjaannya kepada rekan kerjanya. Rina memastikan bahwa setiap proses diajarkan dengan baik agar rekan kerjanya dapat menyelesaikan proyek-proyek tersebut dengan mudah. Tindakan Rina mencerminkan integritas A, disiplin terhadap pekerjaan dan profesi yang dijalani. B. Kerja keras dalam aspek pekerjaan sehingga ternilai dengan baik. C. Tanggung jawab terhadap pekerjaan dan profesi yang diemban. D. Mandiri dalam pekerjaan yang dilakukan secara bersama-sama. E. Adil dalam setiap kegiatan pelaksanaan pekerjaan dengan SOP. Kalau aku sih jawabannya C ya Kak. Tanggung jawab terhadap pekerjaan profesi yang diemban. Oke, terus yang lain kayak Kak Putri sama Sepakat. Kak Dian. C. Heeh, C juga. Aku sih Kak C Dian, juga. Opsi C karena ada konsekuensi di soal itu Rina memastikan bahwa setiap proses yang dijalankan dengan baik agar rekan kerjanya dapat menjalankan baik. Terus sebelumnya sih juga dia mereka berniatan oke. Nah, ya betul jawabannya C. Di sini membahas tentang tanggung jawab ya. Nih, tanggung jawab. Ini saya lingkarin. Nah, tanggung jawab untuk menyelesaikan proyek. Karena di sini membahas tentang pekerjaannya ya. Nah, sudah jelas nih ya. Gak usah dibahas lagi berarti. Oke, next ya. tahun 2002 tentang pertahanan negara, setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya bela negara yang diwujudkan dalam penyelenggaraan pertahanan negara. Makna kewajiban dalam ketentuan tersebut adalah opsi A, bila diwajibkan setiap warga negara ikut dalam pembelaan negara. Opsi B, setiap warga negara harus mengikuti wajib militer. Opsi C, negara dapat memaksa setiap warga negara untuk ikut serta dalam pembelaan negara dalam keadaan tertentu. Opsi D, setiap warga negara memiliki kesempatan menentukan untuk ikut atau tidak dalam upaya pembelaan negara. Opsi E, hanya warga negara yang dipersyaratkan wajib ikut dalam pembelaan negara. Jadi gimana jawabannya? Kak Dian dulu. Opsi D, ya, aku dulu dah. Opsi D, D, delta ya. kemana? Delta ya. Delta atau B? B. B. Oh, delta. Ya, delta ya. Setiap warga negara memiliki kesempatan menentukan untuk ikut
atau tidak dalam upaya pembelaan negara ya, menurut Kadian ya. Kalau Kak Sipa sama Kak Putri, Ah, bukan Kak Kalau Leni. Bukan ya, Kak Leni, punten. Kak Leni. kenapa? Pecah hmm, suaranya loh, Kadian. Ya, oh, Ya, bentar tadi ini nggak maksudnya jelas B. suaranya. Si B tadi dia ngungkapin setiap warga negara harus mengikuti wajib militer. oh, oke. Kadian B ya. Ini saya tandain Kadian. Saya kira D tadi, sorry. Oke. Ya, nggak Soalnya apa-apa, pecah nggak apa-apa. suaranya. Oke. Terus Kak Sipa, Kalau aku C, negara dapat memaksa setiap warga negara untuk ikut serta dalam pembelaan negara dalam keadaan tertentu. oke. Terus Kak Putri, Kak Putri tadi C katanya. Kan Ya, oke. aku C. C, Kak. Mm-mm. Nah, betul. Jawaban yang benar itu C ya. Di sini kan hmm, saya ini ya, saya garisin ya. Mencari makna kata kewajiban dalam ketentuan katanya. Ketentuan apa? Pasal ini. Pasal di 30 ayat 1. Nah, ini biasanya kayak soalnya tuh ada pasal kayak gini. Terus pasalnya itu sudah dijelasin. Jadi kita nggak perlu lagi menghafal ini pasal berapa dan bunyinya apa itu nggak perlu lagi dibaca gitu. Karena dicarinya sudah tinggal kayak implementasi aja lagi kayak gini. Ini yang dicari makna ya, makna dari pasal ini. Di sini kan pasal ini berbunyi setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya bela negara yang diwujudkan dalam penyelenggaraan pertahanan negara. Nah, yang benar itu kenapa jadi C? Karena negara dapat memaksa. Iya, negara itu bisa memaksa setiap warga negara untuk ikut bela negara. Kalau misalkan ya, kita memilih dari A ya. Bila diwajibkan setiap negara ikut dalam pembelaan. Diwajibkan misalkan ya. Kata diwajibkan itu sama sih sebenarnya maknanya masih memaksa ya. Cuman di sini kalau dibandingkan sama apa nih opsi yang lain itu tentang bela negara ya. eh Kayak B. Ini kan wajib militer. Itu biasanya itu masuk ini nggak? Bela negara nggak? Enggak kan kalau misalkan di biasanya tuh bela negara tuh kayak apa tuh namanya nih? Membayar pajak gitu. Masuk bela negara itu konteksnya biasanya kayak dalam masyarakat, bela negara dalam masyarakat gitu. Itu konteksnya, contoh implementasinya biasanya berupa membayar pajak. Terus implementasinya di sekolah, jadi tergantung lingkungan ya. Kalau di lingkungan itu biasanya kita ikut upacara bendera gitu, atau ikut eh, apa nih? Kebersihan lingkungan. Pokoknya upaya untuk atau contoh supaya eh, terwujudnya di lingkungan sekolah itu gitu. Nah, terus beda lagi di keluarga. Di keluarga apa? Misalkan kayak gotong royong gitu. Macam-macam tergantung konteksnya apa pertanyaannya. Tapi kalau di sini mencari makna kewajiban kan dari isi ayat itu. Nah, jadi kalau misalkan opsi A ini bila diwajibkan itu masih kurang ya, kurang memenuhi gitu. Terus kalau mengikuti wajib militer juga di B, opsi B. Itu juga bukan ya. Ini implementasi dari mana gitu kalau wajib militer. Terus kalau opsi D, setiap warga negara memiliki kesempatan menentukan untuk ikut atau tidak katanya. Nah, berarti ini kan ada ragu-ragu ya antara iya atau tidak. Salah itu. Terus hanya warga negara yang dipersyaratkan wajib dalam pembelaan negara.
Kan setiap warga negara, ini hanya warga negara. Karena ada kata hanya ini loh yang bikin dia eh, nggak mungkin opsi ini. Jadi ini nih, dua ini bisa kita eliminasi gitu. Nih. Jadi jawaban yang tepat C, karena negara itu perlu memaksa warga negaranya untuk ikut gitu. Bentar nih ya, Kak ini mata apa apa food videonya itu mata off kan karena suaranya harus ngadep ke depan nih Oh, gitu. nggak apa-apa. Nggak apa-apa, aman. Ya. It's okay. Nih saya izin baca ya. Ini panjang banget ini. Sumpah Pemuda merupakan bentuk kesepakatan masyarakat Indonesia untuk mengikat diri dalam satu ikatan kebangsaan. Generasi muda mempunyai mana tadi? Generasi muda mempunyai kewajiban moral untuk menjaga konsensus tersebut. Apabila generasi muda berkomitmen menjaga kesepakatan, akan memberikan dampak positif bagi keberlangsungan bangsa dan negara. Dampak positif yang akan ditimbulkan yaitu semakin kuatnya ikatan nasionalisme bangsa Indonesia. Akan tetapi, apabila bangsa Indonesia tidak peduli lagi terhadap hasil konsensus tersebut, akan berakibat buruk bagi kehidupan bangsa dan negara. Berdasarkan informasi tersebut, dampak negatif negatif yang bisa ditimbulkan apabila kita tidak mengimplementasikan nilai-nilai Sumpah Pemuda. Nah, ini implementasi. Nih, yaitu A. Hilangnya kewajiban moral generasi penerus, B. Melemahnya rasa persatuan dan kesatuan, C. Melemahnya ikatan nasionalisme antar warga masyarakat, D. Melemahnya rasa hormat pada orang yang lebih tua, lunturnya ikatan persaudaraan. Menurut kalian jawabannya apa ini dulu? Ada yang bisa? Halo? Kak Dian, Kak Sipa, Kak Putri. Bentar. Ini mencari dampak negatif ya. Aku masih bingung sih Oh, iya. antara Si B B itu kan atau D. iya Karena nggak benar. di soal kan ada ini, ada apa namanya, menjelaskan tentang generasi muda gitu. Mm-mm. Tapi di satu sisi ini kita carinya ada dampak negatif dari nilai-nilai, eh ya Mm-mm. dari nilai-nilai Sumpah Pemuda, jadi bingung. Mm. Antara B dan D ya. Kalau ini ragu-ragu ya, Kak Iya. Sipa. Terus kalau Kak Putri sama Kak Dian. Kalau Dian itu kan OCB karena kalau di soal itu kan dampak positifnya ngarah ke nasionalisme karena Sumpah Pemuda kayak apa ya kayak untuk memajukan terkait adanya komitmen kebangsaan gitu terhadap negara Indonesia masuk nasionalisme. Nah, kalau dari segi positif, nah kalau dari segi negatif, kalau mengimplementasikan nilai-nilai Sumpah Pemuda itu dampak negatifnya itu kayak melemahnya ikatan nasionalisme antar warga masyarakat. Sorry Kak, kebalik. Melemahnya ikatan nasionalisme antar warga Oh, bentar, bentar, bentar dulu Kak ini. Sebentar, sebentar. Nggak apa-apa. Tak Ya, baca ulang, bentar aku salah. aman-aman kok. Kita santai aja ini. Atau Kak Putri mau jawab? Halo Kak Putri? Halo? Melemahnya rasa persatuan dan kesatuan bangsa. Iya betul opsi B. Karena kan Oke. kalau dampak positifnya kita memberikan apa ya Kak? Kayak adanya komitmen kebangsaan terhadap nasionalisme gitu kepada bangsa kita sendiri. Nah, kalau dampak negatifnya otomatis kita punya memiliki
kelemahan rasa persatuan dan kesatuan bangsa gitu. Mungkin Kak Putri, Kak Siva itu Iya, ada betul. masukan kali ini. Iya, ya makasih Kak Dian. Ya, Kak, Kak Weni. Putri gimana? Halo Kak Putri. Aku BK lagi Ya, sholat di sini Kak, kedengaran. oh alah. Oke, oke, oke. Ini mau Aku nerusin basic sholat atau Kak, gimana? terusin sih. Aku basic tapi ragu. Oke, ini ya, dibahas ya. Di sini kan mencari ikatan nasionalisme. Nah, benar jawabannya B. Eh, Kenapa jadi B? Karena di sini membahas tentang generasi muda. Nih, tentang apa generasi muda tadi? Moral. Supaya apa moralnya? Ada ikatan nasionalisme. Terus yang jadi pertanyaannya itu apa? Dampak negatif untuk mengimplementasikan nilai-nilai Sumpah Pemuda tadi. Ya, masuk di persatuan dan kesatuan. Kalau misalkan hilangnya kewajiban moral generasi penerus itu masih kurang ya. Soalnya kenapa? Soalnya eh, di sini kan nggak ada membahas tentang nasionalisme ya. Cuma hanya membahas tentang moral aja. Terus kalau C, ini melemahnya ikatan nasionalisme antar warga masyarakat. Kan yang dibahas ini generasi muda ya, bukan antar warga kan. Nah, terus kalau D, melemahnya rasa hormat orang yang lebih tua. Iya sih, kalau masuknya ke generasi muda sih. Kalau orang muda ya misalnya lemah dalam eh, apa nih rasa hormatnya ke yang lebih tua. Tapi kan nggak masuk ke dalam apa nih membahas nasionalismenya, nggak ada persatuan dan kesatuannya. Itu yang kurangnya di sini. Terus di D, kalau di E, ikatan persaudaraan luntur. Ini kan nggak membahas tentang persaudaraan. Yang dibahas kan tentang generasi moral generasi muda yang ada ikatan nasionalisme. Terus yang dicari negatifnya. Karena di sini semua memang negatif ya. Jelas banget ini kayak apa nih? Kayak seakan-akan semua opsi itu kelihatan benar gitu loh. Padahal sebenarnya ada beberapa jebakan di sini. Kalau kita nggak ngerti konteks soalnya susah gini, ya kan? Saya juga masih TWK nih kalau membaca nggak berulang-ulang itu susah gitu memahami. Kecuali diulang-ulang dulu dipahami berkali-kali baru ngerti. Nah, sedangkan kita kalau misalnya tryout ya, tryout, waktu ujian maksudnya. Kalau ujian tuh kita waktu tuh paling 44 detik kan. Kurang dari 1 menit lah paling enggak mengerjakan satu soal. Karena 110 kan dalam waktu 100 menit. Nah, itu pasti kita perlu trik gitu untuk menyelesaikan satu soal tuh kayak gimana cara nyelesainnya. Nah, jadi menurut saya gitulah. Saya tuh mengambil dari tryout-tryout itu rata-rata tuh saya ambil clue-nya gitu supaya cepet kerjain. Jadi baca pertanyaannya apa dulu, pas sudah kita dapat pertanyaannya, baru deh kita lempar ke pernyataannya di konteks ini. Nah, baru kita cari cocoknya apa nih opsinya gitu, yang nyambung gitu. Mau baca nih? Silahkan nah. Aku aja nggak apa-apa, Kak Wen. Aku aja nggak Kenapa? apa-apa. Iya, silahkan Dian siapa? aja nggak apa-apa. Oke, oke. Dian. Oke, silahkan Kak Dian. Oke, Kak Weni. Musim penghujan menyebabkan banyak tempat yang tergenang. Satwa-satwa yang tinggal di tanah mencari tempat lain yang lebih aman. Salah satu satwa yang berbahaya ditemukan di pemukiman warga adalah ular piton. Warga masyarakat, ular piton yang masuk ke pemukiman warga. Tidak hanya di rumah-rumah penduduk, Tidak hanya di rumah-rumah penduduk, warga juga menemukan beberapa ular piton yang berada di atas pohon.
ditemukan 2 ekor satwa berbahaya ini sangat meresahkan warga. Kalimat utama teks berikut adalah usia ditemukan 2 ekor satwa berbahaya ini sangat meresahkan warga. B. Warga masyarakat berusaha mengevakuasi 2 ekor ular piton yang masuk pemukiman warga. Opsi C. Musim penghujan menyebabkan banyak tempat yang tergenang satwa-satwa yang tinggal di dalam tanah mencari tempat lain yang lebih aman. Opsi D. Tidak hanya di rumah-rumah penduduk, warga juga menemukan beberapa ular piton yang berada di atas pohon. Opsi E. 2 ekor piton masuk ke pemukiman warga. Oke, Sudah, Kak Wen? iya. Menurut saya ya, izin jawab ya. Menurut saya Hmm. jawabannya Ya, ini, Kak Wen. ya, makasih. Jawabannya ini menurut saya C. Kenapa C? Karena biasanya paragraf utama itu ada di depan ya, kalimat utama ya di sini pertanyaannya. Kalimat utama teks itu sama kayak ide pokok kayak gitu. Nah, itu biasanya di depan. Di sini karena di depannya ini dari musim sampai aman, itu cocoknya di C. Kalau misalkan saya milih ditemukan 2 ekor, seharusnya di sini kalimatnya tuh kalau misalkan di akhir ya, nya bisa di atas atau di bawah kan. Nah, kalau misalkan di akhir biasanya ada kesimpulan, jadi, koma. Nah, bla 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 bla. Nah, berarti itu paragraf di akhir kayak gitu. Mungkin aja sih yang jawabannya ke E ya kalau misalkan ada kata jadi. Tapi karena di sini konteksnya apa nih? Karena nggak ada kata jadi saya milihnya C gitu sih menurut saya. Nggak tahu sih benar atau salah ya. Mohon dikoreksi aja. Silakan yang lain lanjut. Oke, Halo? Kak Wen. Iya, iya. Kalau menurut Dian juga opsi C karena kalau dari segi kalimat ya yang lebih cocok itu terkait musim penghujan minimal kan banyak tepat. Nah, selanjutnya itu kayak menjelaskan kalimat pertama gitu, kalimat baris pertama, menjabarkan lagi gitu. Lanjut di Kak Putri sama Kak Siva mungkin ada masukan terkait soal ini. Mm-mm. Tadi sih itu milih B, tapi pas sudah dengar penjelasan kau ini sama Kak Dian, biasa saya yang salah yang B. Biasanya gitu kalau Kalau misalkan aku C sih, karena biasanya kalimat utama itu ada di awal paragraf. iya Biasanya. mm-mm, di awal, di awal atau di akhir. Kalau misalnya dapet yang di akhir itu biasanya ada kesimpulannya gitu cirinya. Jadi kuncinya apa KJ-nya? C ya. Kadian, Kadian KJ-nya apa ya? Sebentar dia belum mengecek sebentar. Iya, bentar. Tak foto ke Kak Wen ya. Bentar ya Kak Wen. Oke. Nomor 6 ya. Iya, betul. Opsi C. Bentar Nah, deh Dian foto sekalian Kak Wen. Sama itu kuncinya. Gitu. nggak usah deh. Ini aja, cukup ini aja Kak. Di apa nih? Kita bahas aja. KJ-nya, maksudnya penjelasannya gitu Kah? Kadian, halo? Iya. Sama penjelasannya. Gak apa Oh, gitu. oh boleh boleh. Maksudnya biar teman-teman juga belajar. Biar teman-teman juga belajar. Oke oke. Silakan. Itu tak baca ya. Nanti Oke di share kok Kak. oke Lewat oke Kak Weni. Itu oke. pembahasannya itu kalau kalimat utama pada paragraf tersebut yang nomor 6 yaitu terdapat pada awal kalimat deduktif dikarenakan kalimat selanjutnya merupakan penjelasan dari kalimat utama yang ada di awal paragraf. Sehingga kunci jawaban C, musim penghujan menyebabkan banyak tempat yang tergenang satwa-satwa yang tinggal di dalam tanah mencari tempat lain yang lebih aman. Hmm, itu penjelasannya ya. Ini Gimana Kak Feni, Kak Siva, Kak Putri, apakah aman terkait soal nomor 6 bahasa Inggris? Aman. aman-aman. Oh, ya, ya, lanjut aja nggak apa-apa Kak Feni kalau udah aman. Oke. Nih soal berikutnya ya. Ini siapa mau baca kalimat gagasan utama loh. Sama lagi kayak tadi.
Siapa yang mau baca lagi? Kelihatan nggak nih? Aku aja deh, aku kelihatan, kelihatan, kelihatan. Silakan. Gedung-gedung kesehatan pada tingkat kecamatan dan kelurahan di wilayah Sukasaya berada dalam kondisi yang tidak baik. Banyak di antara gedung-gedung tersebut bangunannya hampir roboh. Sejumlah 30 gedung kesehatan dari 90 bangunan terhitung rusak. Banyak bangunan kesehatan yang pada bagian kusen dan temboknya meretak. Alasan utama pada paragraf di atas adalah A. Kerusakan gedung-gedung kesehatan, B. Kerusakan bangunan kesehatan yang disebabkan oleh rayap, jumlah bangunan yang rusak sangat banyak. D. Banyak bangunan kesehatan rusak di wilayah Sukasaya. E. Kusen dan tembok yang mulai rusak. Kalau aku ini ya, aku D. Banyak bangunan kesehatan rusak di wilayah Sukasaya. Nih, iya iya D. Aku D. Kalau Eh, kakak yang lain gimana? ya, sama juga. Saya D. Soalnya di sini kan, kalau menurut saya kenapa jadi D? Di sini kan biasanya kan nih karena gagasan utama ya di awal. Karena di sini nggak ada kesimpulannya jadi gitu. Saya gitu biasanya nyari. Nah, di sini kan membahas tentang gedung-gedung kesehatan katanya. Oh, cari nih gedung-gedung kesehatan. Ini mungkin nih opsi A. Nih, B ya juga. Bangunan salah ini di C, ya kan? Terus kalau D masih nih bangunan kesehatan. Terus kalau di E itu nggak ada bahas. Berarti opsi apa nih? C dan E eliminasi. Jadi sisa A, B, dan D. Terus kenapa jadi saya memilih D? Karena di sini ada kata di wilayah Sukasaya. Nah, cuma ada di opsi D di wilayah Sukasaya. Kalau di opsi A, B, apa lagi? C, C sudah tadi ya dieliminasi ya sama E. A, B itu nggak ada wilayah Sukasaya. Cuma ada di opsi D. Gitu sih menurut saya kenapa jadi D. Kak Putri lagi gimana sama Kak Dian? Sama Kak Weni, ini apa kalimatnya kayak yang tadi saya jelasin itu kan jadi itu opsi D karena itu kan gedung-gedung kesehatan pada tingkat kecamatan dan kelurahan di wilayah Sukayasa berada dalam kondisi yang tidak baik. Otomatis kan intinya rusak lah ya. Gitu. Terus kalimat baris selanjutnya itu kayak menjabarkan lagi gitu. Mm-mm, betul. Gitu, Kak Wen. Kan gagasan utama sama kalimat utama itu kan persis gitu, Kak. Itu Mm-mm. jadi opsi D. Ya, Itu, Kak Kak Weni. Putri gimana? Apa kita Aku sama? salah tadi aku jawab A. Karena kita ngebacanya depannya itu ya kan, Kak Putri, gedung-gedung kesehatan. Lalu aja Iya, kita mikir, kita lupa iya, ada kata wilayah gitu. iya, Seharusnya satu kalimat sampai gedung dan titik gitu. Itu satu kalimat tuh satu kesatuan. Itu yang kita kadang tuh ada yang ketinggalan. Gak apa-apa, Kak Putri. Namanya iya. kita juga sama-sama belajar. Ada yang ditanyain nggak kita nih? Atau kalian mau nambahin itu ada pembahasan atau gimana? Oh, boleh, boleh, Kak. Bentar. Hmm. Jadi, 616 itu gagasan utama terdapat dalam paragraf tersebut berada pada awal paragraf deduktif. Pada awal paragraf menyatakan bahwa gedung-gedung kesehatan di wilayah saya berada dalam kondisi yang tidak baik, sehingga bisa dinyatakan bahwa kondisi gedung kesehatan di wilayah Sukasaya mengalami kerusakan. Maka jawaban yang tepat adalah opsi D. Gitu. Opsi D, banyak bangunan kesehatan rusak di wilayah Sukasaya.